Namo Buddhaya, Suhu. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Sebelumnya terima salam saya di dalam Dharma. Namo Buddhaya. Suhu, kami ini orang awam, berbeda dengan Suhu yang sudah menggeluti atau melepas kemelekatan atau kehidupan di duniawi. Pertanyaan saya dan Suhu pernah bilang tadi, bagaimana kita bisa memaafkan atau merelakan? Tapi di kehidupan orang awam itu sangat berbeda sekali. Contohnya tadi Suhu memberikan suatu contoh, kalau suami diambil orang lain, belum tentu istrinya rela. Pertanyaan saya adalah, bagaimana bisa melepaskan tuntutan dan kewajiban seorang yang sudah statusnya sebagai kepala rumah tangga? Setiap hari istri bertanya, bagaimana bisnis kamu? Bagaimana penghasilan kamu, dan bagaimana untuk kehidupan anak kamu? Itu contoh pertanyaan yang pertama. Arti katanya, kalau saya menggarisbawahi kehidupan orang awam ini, bukankah suatu takdir atau suatu karma yang sudah terjadi tersusun di masa lampau? Itulah pertanyaan saya. Jadi kalau saya menyikapi ceramah Suhu, benarkah kehidupan seseorang ini, siapapun dia, dimanapun dia berada, garis kehidupannya sudah ditentukan oleh masa karma baik atau buruk dia di masa yang lalu? Oke, terima kasih Suhu. Itu boleh diminta kertasnya? Kertasnya boleh diminta. Saya pelupa orangnya. Ada dua pertanyaan di sini. Maafkan dan lepaskan untuk umat awam sulit. Saya tidak sependapat, maaf Bapak. Karena menurut saya, jadi apapun juga sama. Untuk namanya memaafkan dan melepaskan sulit. Contoh, Suhu kesini naik apa? Misalnya Pak Koni nanya nih, Suhu kesini naik apa? Saya naik mobil Pak, dari Bogor naik mobil. Udah deh, mobilnya buat saya deh Suhu. SNK, BPKB semua kasih saya. Saya langsung bilang, aduh, gue maafkan deh Pak Tony, tapi nggak akan saya relakan mobil saya. Jadi Bapak jangan pernah berpikir, dan kalaupun berpikir seperti itu harus dihilangkan pelan-pelan. Jadi apapun sama, memaafkan dan merelakan itu sangat sulit. Makanya Buddha bilang, kalau dia yang bisa melepaskan, dia adalah orang yang paling bahagia. Dan kenyataannya, entah itu umat awam ataupun jadi seorang biku, melepaskan itu bukan hal yang mudah. Mungkin Bapak melihat saya melepaskan rambut saya, melepaskan perhiasan-perhiasan saya, atau mungkin melepaskan baju-baju saya dengan jubah. Tapi kalau Bapak sekarang nyuruh saya lepasin baju saya pun saya tidak akan mau. Karena apa? Saya masih punya aku yang begitu kuat, dan ini perlu latihan. Dan latihan saya nggak tahu berapa ribuan kelahiran, berapa ratusan kelahiran sampai saya benar-benar bisa membuang aku saya. Jadi kuncinya di sini, Bapak jangan melihat dari segi bentuk luar, tapi yang harus belajar di sinilah aku yang di dalam yang harus dilepaskan. Nah, jadi umat awam atau jadi apapun juga saya rasa sama, melepaskan aku sangat sulit. Contohnya lagi, ada seorang biku, dia selalu bangga dengan jubahnya, dan ini adalah bukan umat awam, seorang biku, dan dia begitu bangga kalau sudah pakai jubah. Saat dia meninggal, dia tidak sadar kalau dia sudah meninggal dunia dan sudah terlahir menjadi seekor binatang seperti kutu di dalam ulet ya, di dalam sebuah jambu, di pohon jambu. Dia berpikir dia masih sedang berjalan dengan memakai jubahnya. Pada hari itu dia jalan-jalan di dahan-dahan. Dia keluar dari buah jambu. Kita lihat itu buah jambu, tapi biku itu melihat itu bukan buah jambu, itu melihat seperti, karena kemelekatan dia. Dia melihat seperti istananya atau mungkin wiharanya dia atau mungkin apalah gitu, nggak tahu. Dia lewatin dahan-dahan pohon dan dia terkejut. Begitu lihat ke bawah, di bawah dahan pohon ada sebuah kolam yang airnya sangat jernih. Ternyata dia bukan lagi dia bukan lagi seorang biku, melainkan seekor ulat. Jadi Bapak jangan berpikir bahwa umat awam sangat sulit meninggalkan atau melepaskan. Banyak sekali umat awam yang saya pernah ketemu bisa melepaskan, bahkan sampai tahu
kapan dia akan meninggal. Nah di sini, bagaimana bisa melepaskan tuntutan dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga? Nah di sini, saya sangat menyarankan siapapun dia, bukan cuma bapak yang tadi, jangan pernah melepaskan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai apapun juga. Karena tanggung jawab dan kebajikan adalah kebaikan yang harus kita lakukan. Itu adalah kebajikan-kebajikan. Betul. Kenapa saya bisa berkumpul dengan orang ini? Itu pasti ada penyebab di masa lalu yang membuat saya lahir, akhirnya berkumpul dengan orang ini. Cuma permasalahannya, saya tidak tahu apakah yang sekarang disebut istri, disebut suami, disebut anak, atau disebut ayah dan ibu di kelahiran dulunya adalah juga seperti itu. Sekarang jadi istri saya, apakah dulu tetap istri saya? Yang sekarang jadi ayah saya, apakah dulu ayah saya? Yang sekarang jadi anak saya, apakah dulu ayah anak saya? Itu yang masih diragukan. Saya pernah nonton sebuah film barat di dalam perjalanan dari Jakarta ke Semarang naik kereta api 8 jam. Jadi perusahaan kereta api memutar film dan kebetulan saya nonton dekat dengan TV. Yang diputar adalah film barat mengenai seekor anjing yang sangat pintar luar biasa. Mungkin saya pernah bercerita di sini juga ya kalau nggak salah. Anjing ini bukan sekedar pintar, tapi dia bisa mengenali kelahiran sebelumnya. Dan ternyata anjing ini dulunya adalah seorang polisi yang mati ditembak oleh penjahat, matinya muda. Dia punya anak, punya istri. Kemudian kemelekatan yang begitu tinggi karena tidak bisa melepaskan perasaan ingin melindungi istrinya, mencintai istrinya, mencintai anaknya. Akhirnya dia terlahir lagi sebagai seekor anjing herder yang cukup besar. Dan dia selalu mencari-cari di manakah ayah, anak, dan istri saya berada. Suatu ketika, nggak sengaja, lagi di jalan-jalan, si anjingnya lagi jalan-jalan di jalanan, dia melihat sebuah mobil parkir, kemudian keluar seorang perempuan dengan anak laki-laki. Dan dia sangat riang, gembira, bahagia, dia melompat-lompat, namanya anjing. Herder tinggi banget, dia melompat-lompat, seperti bertemu dengan orang lama. Kemudian dicium-cium. Anaknya senang, waduh ini anjing jinak sekali, dipegang-pegang kepalanya pun diam aja. Tapi ternyata selesai belanja, mereka pulang ke rumah, karena orang-orang bule rumahnya jauh-jauh, anjing ini tetap mengikuti dari belakang. Berapapun kecepatan yang digas oleh istrinya ya, kencangnya ngebut luar biasa, nih anjing tetap ada di belakangnya. Akhirnya muncul rasa takut dalam diri istrinya. Ini sebenarnya anjing apa yang ikutin saya, ikutin kami. Sampai pagi-pagi besoknya bangun, dia lebih kaget lagi. Ternyata si anjing sudah ada di samping dia, lagi tidur bersebelahan pakai selimut. Dalam bayangan si anjing, itu adalah istrinya. Sedangkan si istri berpikir, ini makhluk apa ini? Nah di sana, ya kemelekatan satu, kalau nggak bisa melepas seperti itu, jadi apapun juga. Nah di sini tanggung jawab kewajiban sebagai kepala keluarga untuk membahagiakan anak istri tetap harus dilakukan, tidak peduli apapun dia, siapapun dia, jalankan, jangan pernah lari. Betapapun berat yang harus Bapak hadapi. Nah di sini saya menyarankan lebih menjadi komunikatif, lebih sering berkomunikasi dengan anak, dengan istri. Kehidupan rumah tangga tidak semudah kehidupan seorang biku. Kalau seorang biku, karena kita belajar untuk memahami dhamma, jadi otomatis saat melakukan satu kesalahan kita langsung mengenali, cuman mengakui itu urusan masing-masing. Tapi di sana mawas diri akan lebih kuat daripada umat awam. Nah di sini Bapak lebih banyak berkomunikasi dengan istri. Kelemahan suami atau istri yang sudah berkeluarga, konflik dalam rumah tangga tidak diselesaikan dengan komunikasi, melainkan lari. Pulang makin malam, dan istri pun makin sibuk dengan arisannya atau dengan apapun juga. Jadi hubungan yang sudah jauh, semakin lama semakin jauh karena tidak ada komunikasi. Saya tetap mendukung orang-orang yang hidup pada saat ini. Jangan melihat ke masa lalu. Apapun Anda, siapapun Anda di masa lalu, itu tetap masa lalu. Yang ada adalah kelahiran sekarang. Dan kenyataannya, dia adalah istri kita, anak kita, suami kita. Jadi tetap komunikasi, usahakan komunikasi. Kalau bicara tentang kelahiran kembali, kalau Theravada menyebut 31 alam kehidupan, kalau kami di Mahayana menyebut 6 alam kehidupan.
Manusia, ada 6 tipe manusia. Yang pertama adalah manusia yang dalam luarnya manusia, seperti saya, bentuk manusia, tapi dalamnya itu manusia dewa. Luar manusia, dalamnya dewa. Senang sekali menolong orang lain, senang sekali berbuat baik. Yang kedua adalah manusia, luarnya manusia, dalamnya asura. Senang sekali bikin huru-hara, bikin ribut, iri hati sama orang, dengki sama orang. Seperti kita bilang sifatnya seperti asura, tapi dia manusia, jadi manusia asura. Yang tiga adalah tipe manusia, luar dalam sama-sama manusia. Manusia yang bisa menjalankan sila samadhi-panya dengan baik. Tipe yang keempat adalah manusia, binatang. Luarnya manusia, dalamnya seperti binatang, nggak bisa diajarin. Tipe yang kelima adalah manusia peta. Manusia yang luarnya manusia, tapi dalamnya seperti peta. Kepuasannya nggak pernah ada, serakahnya banyak. Tipe yang keenam adalah manusia neraka, seperti makhluk-makhluk di alam neraka, penuh dengan kobaran-kobaran api. Nah di sini istri bertanya, tadi nanya apa ya? Penghasilan kamu berapa, pendapatan kamu berapa, apa segala macam. Bapak mungkin bisa diam, mawas diri, kemudian berpikir, saya nikah dengan manusia apa ya dari 6 tipe itu? Tapi jangan dibilang, wah lu kamu manusia binatang nih kata Su. Wah kamu manusia dewa nih kata Su. Enggak, Bapak ke dalam, lihat ke dalam. Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang lain berpikir, ini anak yang saya temui anak apa nih? Manusia-manusia, manusia dewa, manusia asura, manusia binatang, manusia peta, manusia neraka. Langsung berpikir, kelahiran sebelumnya jadi apa nih makhluk? Nggak tahu juga. Tapi dalam kelahiran sekarang, kenyataannya dia adalah keluarga kita, dekat dengan kita. Jadi kembali ke komunikasi. Kalau sudah tahu, ini adalah manusia yang penuh dengan keserakahan. Bapak mesti komunikasi, ibu mesti berkomunikasi. Mengajarkan anak, istri, suami tentang kebajikan-kebajikan. Jangan pernah bosan berbuat baik. Walaupun tidak didengarkan, walaupun diabaikan, walaupun dicuekan. Dan satu lagi, jangan pernah mengharap dia untuk mengikuti kita. Jadi kita ngomongnya terus ya. Ngomong terus. Sampai berbusa-busa. Yang penting sampai mati, kita nggak pernah berhenti ngajarin dia berbuat baik. Itu kita kembalikan lagi pada karmanya dia. Dia mau berubah apa tidak berubah, terserah. Tapi kita sebagai orang luar, tetap kita kasih lingkungan-lingkungan, kita kasih situasi-situasi yang membuat dia bisa berubah. Kita selalu berharap ada satu miracle, satu keajaiban, dan dia bisa berubah. Bisa bertemu dengan orang ini dalam kelahiran sekarang. Agama Buddha tidak mengenal takdir atau nasib, tapi merupakan ikatan karma. Siapa yang utang sama siapa, saya nggak tahu. Tapi saya melihat kita bertemu biasanya karena utang piutang ya. Utang budi, utang duit, utang kasih sayang, utang apa. Nanti ada dua pihak. Satu yang baik banget, satunya yang jahat banget. Satu yang saling menyakiti. Satunya menyakiti, satunya lain menerima. Jadi kelihatan sekali pincang ya dalam kehidupan kita dimanapun berada. Jangan cuma umat awam, dalam kehidupan biku pun sama. Orang bilang biku A baiknya luar biasa, tapi kalau ketemu saya berantem melulu, ada juga. Jadi ya relatif, itu bukan karena takdir atau nasib, tapi karena ikatan karmanya seperti itu. Dan itu dijalin di masa lalu. Kita mengharapkan setelah mendengar dharma di masa sekarang, relasi-relasi hubungan yang buruk di masa lalu, kita bisa ubah pelan-pelan menjadi relasi yang baik. Buat apa? Supaya nanti lahir lagi kita jadi orang yang memiliki relasi baik dengan siapapun juga. Nah di sini kita berkomunikasi dengan anak, dengan istri, dengan suami, menjelaskan dharma-dharma. Tujuannya adalah supaya dia bisa berubah, supaya dia bisa sama keyakinannya dengan kita, supaya dia bisa sama kemurahan hatinya dengan kita, supaya dia bisa sama kebijaksanaannya dengan kita. Kalau sudah kebijaksanaannya sama, murah hatinya sama, silanya sama, semuanya sama, hidup bapak ibu pasti lebih bahagia di rumah. Pelepasannya ya nanti gampang. Pelepasan nggak harus dari keserakahan bapak. Sifat marah pun, iri hati harus dilepaskan. Sifat sombong harus dilepaskan juga. Sifat selalu menuntut itu harus dilepaskan. Dan itu adalah milik semua orang, semua makhluk. Bukan cuma milik bapak atau milik perumah tangga, tapi milik semua makhluk termasuk saya. Saya harus melepaskan kesombongan-kesombongan saya. Saya harus melepaskan semua, apapun yang dimiliki oleh kepribadian saya, supaya lebih positif, lebih sehat.
Jadi di sini tetap Bapak kerja. Tapi kalau isi nanya segala macam, ya udah Bapak bisa jawab, Bapak jawab. Bapak tidak bisa jawab, Bapak mengambil sikap diam. Ada waktu lenggang, ada waktu kosong, isi sedang santai di rumah, sedang tidak ada beban masalah, Bapak ngajak bicara isi Bapak. Bu, saya ini kerja dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian di kantor bos saya begini, karyawan saya begini. Cerita. Jadi isi tahu. Oh, kesibukannya seperti apa, hubungan dengan teman seperti apa, gajinya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Dengan adanya pengertian seperti itu, komunikasi lebih baik, otomatis isi lebih berkurang tuntutannya. Jadi kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan bukan karena orang lain, tetapi karena diri sendiri yang tidak mau mengungkapkan pada orang lain siapa saya. Dari dosen-dosen saya sering dikatakan bahwa manusia ada 4 tipe. Manusia yang sehat adalah manusia yang mengenal dirinya dengan baik dan bisa mengutarakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan, apa yang dilakukan kepada orang lain. Jadi orang yang sehat adalah orang yang tahu dirinya sendiri dan bisa mengutarakannya kepada orang lain. Tapi kebanyakan orang adalah tipe yang kedua. Diri sendiri tahu, tapi tidak mau orang lain tahu. Atau tipe yang ketiga, dia tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Atau tipe orang yang keempat, dia tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Yang tipe 4 ini biasanya disebut orang gila. Jadi biasanya kita adalah tipe kedua atau tipe ketiga. Kita tahu, tapi tidak ingin orang lain tahu. Atau satu lagi, kita tidak tahu, orang lain tahu. Pak, lihat Pak, ada nasi Pak di situ Pak. Terus langsung marah-marah. Lihat kaca, benar ada nasi di sini. Itu tidak tahu, orang lain memberitahu. Jadi di sana seringkali masalah-masalah terjadi karena kita tidak mau memberitahu apa yang kita tahu kepada keluarga kita. Akhirnya ada gap komunikasi. Ribut, udah pecah. Sahabat pecah, saudara pecah, rumah tangga pecah, hubungan guru murid pecah, orang tua anak pecah, pembantu semua pecah. Itu karena apa? Kurang komunikasi. Jadi banyak-banyaklah membuka diri, mengenal diri sendiri, memberitahu apa yang dirasakan, dipikirkan kepada orang lain. Jadilah manusia yang sehat. Maka percayalah, semua lingkungan akan mendukung Anda jadi orang yang sehat mental. Itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Jadi dia belajar melepaskan milik kita semua, bukan cuma milik para biku. Tapi Bapak bisa belajar melepaskan dari yang kecil-kecil. Misalkan, biasa saya nggak pernah berbuat baik, nunggu Waisak, nunggu Katina, atau mungkin nunggu Imlek. Sekarang Bapak mungkin bisa bikin target. Saya kalau ketemu orang di jalan, saya membagi permen. Itu kan juga menolong orang lain juga ya, menolong anak-anak kecil. Ya mungkin banyak pro kontra di sini saat berdana kepada anak-anak di pinggir jalanan. Tapi saya biasanya membeli permen, satu kantong cuma 5.000, isinya bisa 20 atau 25 biji. Saya tidak mendidik anak-anak itu dengan uang 500 rupiah. Saya tetap membiasakan, kalau Sungun bilang cieyuan, menjalin ikatan jodoh dengan orang lain, menjalin relasi baik dengan orang lain. Saya memberi permen pada anak itu. Amitofo. Ada satu suhu malahan lebih iseng lagi. Dia panggil-panggil anak-anak jalanan, dia kasih permen, tapi nggak langsung dikasih. Kamu bilang dulu Amitofo, baru saya kasih permen. Dia sebut Amitofo, kasih 1. Kalau dia nggak mau sebut, ya udah tunggu lampu hijau, jalan, ditinggal. Jadi kadang-kadang perlu kesabaran dalam melepaskan, karena ini adalah hal-hal yang sangat sulit dilakukan oleh siapapun juga. Jadi Bapak jangan putus asa, jangan juga jadi gimana nih kami perumah tangga, jadi nggak bisa melepaskan, jangan. Siapapun juga tetap harus belajar melepas. Bisa melepas 1 menit, 1 menit. Bisa melepas setengah jam, lepaskan setengah jam. Tadi saya contohnya terlalu ekstrim. Suami diambil orang, maafkan, lepaskan, terlalu ekstrim. Tapi saya pernah bertemu orang seperti itu, sungguh bertemu. Tapi itu teman saya di Bandung cerita. Dulu kita aktif muda-mudi di wihara. Kemudian saya iseng karena udah lama gak ketemu, saya tanya sama teman yang lain. Si orang Medan ini kemana ya? Kok nggak pernah kedengar kabarnya lagi? Sedangkan dulu waktu kita masih muda-mudi, karena dia orang Medan, oleh suhu ditampung di wihara.
Jadi dia tinggal di wihara sampai kuliahnya selesai. Terus teman-teman saya pada bilang, iya tuh orang aneh itu satu tuh. Kenapa? Pacarnya cakep banget dan pacaran cukup lama, 3 atau 4 tahun. Udah siap nikah. Tapi jadi orang-orang Medan ini dulu tinggal di wihara cukup banyak. Dan mereka punya teman-teman lagi orang-orang Medan suka dibawa ke wihara. Jadi mereka teman dekatnya banyak orang Medan Siantar. Nah, salah satu temannya ini belum nikah. Kecil-kecil orangnya, terus bilang sama orang ini, si A, si A pacaran cukup lama dengan cewek itu. Dia bilang, A, kamu pacaran begitu lama gak nikah-nikah? Udah pacar lu buat gue ya? Terserah, kalau lu mau ambil aja. Ini sahabat sendiri ya. Ternyata bener-bener, begitu tahun depan ada undangan nikah, ternyata yang nikah, cewek ini dengan sahabatnya, bukan dengan anak ini. Anak ini sampai hari ini belum nikah juga. Jadi, saya nggak tahu ada unsur apa di balik itu. Cuman kita sebagai orang luar berpikir, hebat amat ya. Sahabat minta langsung relakan, maafkan, relakan. Luar biasa. Tapi ada contoh-contoh seperti itu dalam kehidupan di luar sana. Bukan tidak ada. Cuman, ya jarang sekali. Pertanyaan kedua. Tadi saya udah jawab ya. Jadi ini kembali ke bukan takdir atau nasib, tapi emang ada ikatan jodoh di masa lalu yang tadi Bapak bilang. Saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan lain. Nama budaya suhu. Saya ingin bertanya, bagaimana menghadapi seorang yang pelit dan kikir, padahal itu untuk dirinya sendiri. Saya sudah mencoba menggunakan sindiran-sindiran halus kepada dia, tetapi dia tidak pernah sadar, dan saya takut sifatnya pelit kikirnya bertambah parah. Terima kasih suhu. Ini sulit ya, mengubah orang yang sudah berpikiran seperti ini. Kalau ibu mau, atau bapak di sini nggak tahu yang nanya siapa, mau menggali lagi, kenapa dia bisa begitu pelit, bisa begitu kikir? Contohnya, usia orang tua kita yang usianya 70, 80, 90 tahun, itu sangat kikir untuk dirinya sendiri. Walaupun anaknya sudah punya rumah sebesar wihara ini, tetap pakai bajunya bolong-bolong. Ya kan? Kita sering lihat contohnya ya. Pakai sandal jepit, kayak bukan orang kaya. Tapi orang kaya. Alasannya cuma satu. Mereka sudah terbiasa dengan hidup di saat zaman perang yang dikondisikan oleh pemerintah untuk miskin. Baju, makanan, semua harus bagi-bagi. Dan kebiasaan itu sudah mendarah daging. Jadi kalau sekarang mereka dipaksa pakai baju yang bagus, yang keren, nggak nyaman. Nah di sini bapak atau ibu coba mencari akar permasalahan orang ini. Kenapa sampai pelitnya luar biasa? Tapi dia belum kena batunya. Kalau dia sudah kena batunya, saya rasa sifat pelit atau kikirnya pasti bisa berkurang, bisa hilang. Jadi tetap saran saya, jangan menggunakan sindiran-sindiran, karena ternyata tidak membawa manfaat. Akhirnya bapak atau ibu jadi bete kan. Jadi terang-terangan aja, ceramahin terus. Apa yang sudah ibu bapak dapatkan di wihara tentang berdana, harus mengubah sifat kikir, manfaat dari berdana, bapak ibu terus katakan kepada dia. Dan balikan. Terus sekarang pertanyaan saya nih sebenarnya. Kalau memang dia pelit dan kikir untuk dirinya sendiri, terus ruginya buat bapak ibu apa? Kadang-kadang ada orang yang pelit untuk dirinya sendiri, tapi tidak pelit kepada orang lain. Jadi bapak ibu coba dilihat positifnya. Apakah orang ini pelitnya untuk diri sendiri, apakah juga kepada orang lain? Kalau untuk diri sendiri ya biarin aja deh. Paling kita yang malu. Kita udah keren-keren, udah disanggul-sanggul, dia pakai bajunya sandal jepit. Mau gak mau kita ya udah cuek aja. Yang penting sama-sama nyaman. Tapi kalau dia ternyata pelitnya kepada semua orang, selain kepada diri sendiri, bapak ibu harus tetap semangat untuk mendukung dia mengubah kebiasaan pelitnya. Tetap jangan pernah bosan untuk mengajarkan dia berdana. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita sebagai seorang Buddhis menghadapi binatang-binatang yang sangat mengganggu, seperti kecoa, nyamuk, semut? Apakah boleh disemprot dengan obat serangga? Nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Jadi, kalau saya tidak membunuh, berarti saya panjang umur, sehat, dan tidak sakit-sakitan, bertemu dengan obat yang cocok. Tapi kalau saya membunuh, melukai makhluk lain, akibatnya mungkin akan sama. Saya dibunuh, sakit-sakitan, umur saya pendek.
Jadi, kalau bapak atau ibu ingin panjang umur, badannya sehat, tidak sakit-sakitan, sebaiknya jangan membunuh, jangan menyemprot. Tapi kalau tidak peduli, silakan aja. Tapi saya menyarankan panjang umur lebih enak. Jadi, sebaiknya jangan menyemprot. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengendalikan pikiran-pikiran saya supaya bisa tenang? Di sini ada jadwal meditasi. Mungkin bapak atau ibu bisa meluangkan waktu libur atau waktu kosong untuk bermeditasi di bawah bimbingan siapa? Di sini ada meditasi kan? Di hari apa? Jumat, Kamis, Jumat. Nah, bapak ibu bisa belajar untuk mengendalikan pikiran dengan cara meditasi. Kalau dengan bekerja, membaca mantra, membaca sutra, tenangnya sesaat, kecuali konsentrasi bapak atau ibu kuat. Tapi kalau konsentrasi bapak ibu tidak kuat, pikirannya yaitu tangannya pegang tasbih, omitovo, ntar mulutnya bisa ngomel-ngomel orang gitu. Jadi agak sedikit sulit, meditasi lah jalan keluar yang saat ini terbaik ya. Pertanyaan berikutnya, ada 5 lagi, mohon bapak ibu sabar. Sesaat setelah meninggal, yang belum sadar, dia sudah meninggal. Sesaat setelah meninggal, yang belum sadar, dia sudah meninggal. Sebenarnya dia sudah lahir di alam mana? Di alam apa? Yang tadi saya cerita kali ya. Jadi orang meninggal, kadang-kadang masih keliaran di sana. Ya itu nggak tahu di alam apa tuh. Kalau misalkan bapak ibu lihat satu diagram, satu bagan, tentang kelahiran-kelahiran yang 31 alam kehidupan, ada garis-garis hitam antara alam-alam kehidupan. Saya pernah tanya orang, itu jawabannya adalah alam penantian. Di sana kita menunggu, kita harus lahir lagi di alam mana. Katanya gelap luar biasa, dan pada saat itu, kalau orang tantra bilang alam bardo, di alam bardo itu, kita akan menunggu waktunya yang tepat untuk lahir lagi. Pada saat kita bersiap-siap untuk lahir, yang gelap sekali itu tiba-tiba muncul setitik cahaya. Cahaya ini semakin lama semakin besar, terang, dan akhirnya tidak terlihat saking silaunya. Di saat itulah kita sudah lahir kembali. Dan berapa lama kita tinggal di alam di antara bawah atau alam bardo itu tergantung dari kebajikan atau karma baik yang muncul, yang kita miliki di masa lalu. Atau kita harus menunggu pelimpahan jasa yang diberikan oleh sanak keluarga kita di kehidupan sebelumnya. Jadi, ya kita saran saya, banyak-banyaklah melakukan pelimpahan jasa, karena keluarga kita tidak tahu berapa lama dia harus hidup di antara bawah atau di alam bardo tersebut, sampai menemukan cahaya yang benar-benar terang, supaya dia bisa lahir lagi di alam berikutnya. Nama budaya suhu, bagaimana cara mendorong orang lain atau orang yang lebih tua dari kita untuk bertobat? Ini agak sedikit sulit saya bilang, apalagi membuat orang tua sendiri bertobat. Satu, karena kita lebih kecil. Kedua, mereka beranggapan bahwa mereka lebih tua, lebih banyak pengalaman. Dan yang tiga, mungkin kita kita cuma sebatas teori. Bukan teori, prakteknya sudah ada, tapi belum benar-benar membuat orang lain tersentuh dengan kebaikan yang sudah kita jalankan. Jadi saran saya, mendorong orang lain berbuat baik, terutama yang lebih tua dari kita, adalah membuat mereka tersentuh, kantung ya Mandarinnya. Misalkan, ya mungkin cara licik saya bisa bapak-bapak ibu-ibu pelajari. Cara licik saya untuk mengajak orang-orang beragama Buddha terutama adalah hadir dan selalu hadir di saat orang sedang berduka, terutama kematian. Di saat itu orang dalam keadaan bingung, tidak punya teman, ya namanya bingung seperti apa ya kematian. Di saat itulah saya hadir. Apapun yang saya katakan, apapun yang saya suruh, pasti dilakuin. Percaya deh. Di saat itu setelah dia tersentuh, terharu oleh kebaikan kita, apapun yang saya katakan, mereka akan nurut. Contoh, saya bertemu dengan beberapa keluarga yang beda agama. Saya berpikir bahwa agama Buddha bukan agama. Ini adalah satu ajaran, dan ajaran ini sangat universal. Saya tidak akan mengajarkan orang lain tentang Buddha lahir di India tahun 623 sebelum Masehi, pernah menikah di usia berapa, anaknya siapa, segala macam dengan teori-teori seperti itu.
Yang saya ajarkan adalah, pada saat saya masuk ke dalam satu kondisi yang begitu menyedihkan, kematian, saya diam. Kemudian diam, ya mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang bawel, ngatur sana, ngatur sini, saya enggak, saya diam aja. Saya diam, saya perhatikan, kapan saya harus masuk. Karena orang yang banyak bicara, itu sulit menentukan kapan dia bisa masuk. Benar nggak? Jadi kalau suami atau istri lagi ribut, diam. Begitu dia tidak bicara lagi, baru serang. Biasanya lebih cepat masuknya. Jadi pada saat ada proses kematian sedang terjadi, saya pergi ke rumah duka dan saya akan diam, cuma duduk. Saya akan memperhatikan ini jalinan keluarganya seperti apa, akrab tidak akrab, dekat tidak dekat, kesedihannya seberapa besar. Setelah saya yakin, memastikan, oh ternyata anak-anaknya baik dan mau mendengarkan saya mulai. Tapi beda agama. Kalau bicara sama agama nggak pusing ya, beda agama. Akhirnya saya jelaskan. Saya datang dari wihara untuk mendoakan papa kamu. Dalam agama Buddha, mendoakan orang meninggal itu sangat baik karena bisa menuntun papa kamu lahir di alam yang lebih baik. Jadi menurut agama Buddha ada alam-alam kelahiran dan lahir jadi manusia itu alam yang paling membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Kita bisa makan pakai baju, kemudian kita bisa berteman, pergi kemana-mana, ke mall, jalan-jalan, pegang handphone, naik mobil kan. Nah, seperti alam-alam yang lain. Mau naik mobil aja susah. Semut naik mobil aja langsung diusir-usir. Nyamuk naik mobil langsung diusir-usir. Tapi kita lah manusia enak. Orang ini kan langsung berpikir, ya juga ya. Kemudian saya tambahan lagi. Nah di sini dalam agama Buddha, karena papa kamu, jadi saya jelasin dulu, agama Buddha ada dua macam. Ada Theravada, ada Mahayana. Nah kita yang kita pegang Mahayana. Dalam Mahayana, kita percaya kalau pada saat meninggal ada anak atau keluarganya yang bisa membaca Amitabha Sutra atau membaca Namo Amitofo. Sering dengar kan Namo Amitofo? Ada tuh di film-film Sun Gokong. Oh iya benar suhu ada. Nah di sana disebutkan bahwa siapapun yang bertekad untuk lahir di tanah suci Sukawati, dia tidak akan lagi mengalami usia tua, sakit, menderita. Papa kamu kan sangat menderita sekarang, sudah sakit begitu berat. Benar nggak? Iya. Sudah 2-3 tahun bapak saya sakit gak bisa makan. Kita jadi anak juga gak tega. Nah itulah Amitabha Buddha bilang bahwa di sana, di tanah suci, namanya tanah suci Sukawati, tidak ada lagi usia tua, tidak ada lagi penyakit, tidak lagi penderitaan. Sekarang kita dari wihara nih, datang doain papa kamu, supaya papa kamu bisa lahir di alam bahagia. Kamu mau gak? Mau. Tapi, kalau kamu mau ikutan baca. Supaya papa kamu apa? Senang. Karena tetap bantuan terbesar adalah dari keluarga. Akhirnya beberapa keluarga ikutan baca sampai 49 hari. Di saat itu, dalam 49 hari, saya akan mencoba memasukkan. Kamu masih banyak berbuat baik. Kepada siapapun juga, jangan lihat agama, jangan lihat suku bangsa, jangan lihat budaya. Kenapa? Kamu mati bawa apa? Baju nggak dibawa, rumah nggak dibawa, sahabat, teman, orang tua semua nggak dibawa. Yang kamu bawa adalah apa? Pahala kebajikan. Kamu sekarang bahagia. Punya rumah, punya uang, punya mobil. Tapi kalau saya benar-benar tanya sama kamu, apakah kamu benar-benar merasa bahagia hari ini? Enggak. Kenapa? Ya banyak keinginan lah, kadang ribut sama suami, kadang ngurus anak segala macam, masih ke pasar, masih masak, masih apa segala macam. Belum pembantu apa-apa, ngoceh-ngoceh kan. Ya itulah. Kamu kalau tidak dari sekarang berbuat baik, kamu mau kayak papa. Didoain, terus kamu nggak tahu mau matinya gimana. Entah itu tabrakan, kejebur di laut, atau apa segala macam, kita mana tahu. Oh iya benar juga ya suhu. Jadi yang paling membahagiakan adalah saat hidup membawa manfaat bagi orang lain. Contoh nih, sekarang kamu datang ke saya, minta doa, papa kamu meninggal. Tapi misalkan saya bilang, sorry, saya nggak ada waktu. Rasa kamu gimana? Nggak enak, dibilang. Terus sekarang saya hadir di sini, bantu kamu sembahyang sampai selesai. Perasaan kalian sebagai anak gimana? Senang. Kayaknya tadinya bingung. Aduh, papa kan agamanya Buddha, aktif di wihara. Kok sekarang meninggal, nggak ada yang mau ngurus. Jadi kita mesti gimana? Nah sekarang kamu bayangkan, di saat kamu butuh orang, tiba-tiba nggak ada orang yang bantu kamu. Sedih kan? Kecewa kan? Frustasi, menderita. Iya, sekarang kamu harus berbuat sesuatu, menolong orang-orang. Jangan sampai ada orang yang saat butuh bantuan nggak ada yang nolong. Itu kasihan banget. Nah di sana bikin orang lain terharu, dia akan sama-sama berbuat kebaikan. Jadi di sini
Itu cuma contoh kecil aja ya. Tapi Anda harus katakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh hati, biar mereka tersentuh, bukan nyuruh. Kamu mesti gini, kamu mesti gini, kamu mesti gini. Biasanya mereka malah emosi. Jadi tetap Bapak Ibu mengajarkan atau mendukung orang-orang tua bertobat, berubah jadi baik. Sentuhlah mereka dengan kebaikan-kebaikan kita. Saya dulu jadi biku nggak boleh ya. Tapi dibilang nggak boleh, ya boleh. Tapi dibilang nggak boleh, dibilang boleh, nggak boleh, dibilang nggak boleh, boleh. Awalnya sangat tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena jadi biku, dianggap tua, nggak ada yang ngurus. Dan saya berpikir mungkin nggak ada yang ngurus. Tapi saya tidak tahulah gimana ntar. Mati mau di mana aja saya pun nggak tahu. Yang penting hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Saya percaya tetap ada yang ngurus. Nah pada saat orang tua menentang, tidak boleh jadi biku, tidak boleh kewihara, tidak boleh berbuat baik, hati saya sedih. Orang berbuat baik nggak boleh, orang mati diri nggak boleh. Kebetulan saya sudah ngasih pelajaran les-les tambahan ke anak-anak sekolah ya, les organ segala macam. Akhirnya tiap hari, kan namanya uang les kan nggak seperti uang sekolah, adanya cuma tanggal 1 sampai tanggal 10. Kapan dia punya uang, dia store sama saya. Kemudian les organ itu kan nggak tiap hari, cuma seminggu sekali. Sebulan saya cuma 4 kali ngajar, minggu kelima saya libur. Jadi kan bayarannya bisa minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Tiap kali saya pulang, saya pasti tiap hari saya bawa roti, beli kue yang aneh-aneh buat papa mama saya. Nggak bisa kasih yang mahal-mahal, cuma kue-kue, roti-roti karena papa saya hobi ngopi. Dengan adanya roti minimal, ya bisa, ya lumayan lah, bisa menggugah hati orang tua saya. Dan saya rasakan lumayan. Yang tadinya izin begitu kuat tidak boleh, sekarang lumayan 50% boleh. Jadi kalau Anda ingin mengubah orang lain, gugahlah hati mereka dengan perbuatan Anda, dengan tingkah laku Anda. Jangan cuma dengan ucapan Anda, karena mereka tidak akan tergugah kalau lewat ucapan. Berikutnya lagi, selamat siang Suhu, saya mau tanya, tadi dibilang pada saat keluarga yang meninggal, rohnya masih ada di sekitarnya. Sedangkan pada Theravada bilang langsung minggu lahir. Mana yang benar Suhu? Ini Ibu menyikapinya terserah lewat mana. Theravada lahir lagi, ya lahir lagi. Mahayana dibilang lahir lagi, ya lahir lagi. Jadi disebut antara bawa atau alam bardo, alam penantian, itu sudah lahir lagi. Tapi lahir lagi di alam penantian. Alam penantian. Jadi dalam 49 hari di Mahayana tetap mereka sudah lahir lagi. Cuma di alam mana? Tapi belum kuat. Mungkin dalam 3 hari setelah meninggal, dia lahir sebagai seorang manusia. Jadi anaknya tukang pemulung di kolong jembatan di Pluit. Tapi karena ada pelimpahan jasa dari sanak keluarga di masa lalu, orang ibu ini keguguran, dan tiba-tiba si orang yang ini, si A ini lahir lagi di alam dewa. Lahir di alam dewa baru sejam. Ada pelimpahan jasa lagi dari keluarganya. Dia bisa lahir lagi, dia bisa turun lagi, lahir lagi di alam binatang. Nanti lahir lagi, sampai 49 hari. Di sanalah sudah pasti mediumnya, agak sulit mau ditolong gitu. Jadi menurut Mahayana dalam 49 hari, itu mediumnya masih terus berpindah-pindah, nggak kuat. Kita bisa bantu dengan pelimpahan jasa. Jadi bukan berarti tidak lahir lagi, belum terlahir lagi. Sudah lahir lagi, cuma di alam penantian. Atau di alam apalah, tergantung orang yang meninggal tersebut. Untuk sutra Mahayana, apakah sutra yang bagus dibacakan pagi dan malam? Karena begitu banyak sutra. Terima kasih, Nama Budaya. Sutra Mahayana begitu banyak dan sangat banyak, dan saya pribadi walaupun berjubah Mahayana, tapi belum sempat membaca semua sutra Mahayana. Kesatu, saya nggak bisa Mandarin. Kedua, belum ada yang menulis dengan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang ketiga, niat saya untuk membaca sangat kurang juga. Jadi saran saya sebagai umat Mahayana saran saya bukan umat Mahayana, melainkan kita sebagai umat Buddha adalah selalu mengingat kebajikan dari Buddha, Dharma dan Sangha. Sutra apapun yang dibaca, mau seminggu nggak habis-habis terserah. Tapi pelindungan terbesar adalah pelindungan pada Buddha, Dharma dan Sangha. Bukan karena saya membaca Tapaiso pagi dan malam, lalu saya terlepas dari penderitaan. Enggak. Karena banyak sekali orang-orang yang baca Tapaiso sampai jutaan kali, tetap aja harus mengalami kematian. Jadi, saran saya, pertanyaan Ibu yang bagus ini adalah dengan membaca.
Gata Tisarana setiap pagi dan malam. Aku berlindung pada Buddha. Aku berlindung pada Dharma. Aku berlindung pada Sangha. Berlindung pada Buddha tidak akan jatuh di alam neraka. Berlindung kepada Dharma tidak akan jatuh di alam setan kelaparan, di alam preta. Berlindung kepada Sangha tidak akan jatuh di alam binatang. Tidak disebut bahwa dengan membaca Amitabha Sutra akan lahir di alam mana. Tidak. Membaca Amitabha Sutra itu pun tergantung dari Sutta Ingyen. Tergantung dari pahala kita, kalau ngomong jujur. Jadi kalau Anda cuma baca sutra, tapi tidak melakukan kebajikan, ya percuma juga. Karena sebetulnya cuma tadi 3 kalimat aja. Aku berlindung pada Buddha sepenuh hati. Aku berlindung pada Dharma sepenuh hati. Aku berlindung kepada Sangha sepenuh hati. Itu menuntun Anda pada kebahagiaan. Pagi, malam, setiap saat dibaca. Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami. Itu kuncinya umat Buddha. Jadi sutra panjang-panjang, ada waktu baca silakan, gak ada waktu gak apa-apa. Tapi wajib disarana. Karena itu adalah perlindungan yang sejati kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Pertanyaan terakhir. Suhu biasanya kalau ada orang meninggal, jenazah apa benar pada baru meninggal harus didiamkan? Tidak boleh diapa-apakan selama beberapa jam atau harus bagaimana. Ini saya juga kurang paham karena saya belum meninggal. Tapi masalahnya di buku-buku ada ditulis seperti itu, bahwa dalam 8 jam orang yang meninggal jangan digoyang-goyang. Ini merujuk pada kesaksian dari beberapa orang yang pernah mati suri dan mereka hidup kembali kemudian bercerita. Yang saya pernah dengar adalah kesaksian dari seorang ibu, masih muda, umur 40-an atau 10 tahun yang lalu. Dia bilang, dia pernah mati suri selama berapa minggu atau berapa bulan gitu ya, lupa. Dan dia bilang, dia tuh koma. Tidak tahu, dia tahu, orang-orang ngomong apa dia tahu. Tapi dia nggak bisa balas, dia cuma dengar. Tapi suaranya sayup-sayup kecil kedengeran. Dan tiba-tiba dia kaget. Kenapa orang-orang sedang nangis? Terus dia deketin, terus dia kaget. Sakit banget dia bilang. Itu karena orang-orang mendekat, ada orang yang netesin air mata. Netes air mata, tetesan air mata itu dia bilang pada saat menyentuh badan saya, itu sakitnya melebihi kulit kita yang diiris dengan pisau diberi garam. Sakitnya lebih daripada itu. Dan saya pengen teriak-teriak, sakit, kamu jangan goyang-goyang badan saya. Kamu jangan goyang-goyang. Tapi nggak bisa komunikasi karena beda alam. Kemudian, karena dia di rumah sakit koma. Kemudian ibu ini lebih terkejut lagi. Dokter datang langsung tutupin selimut. Dia bilang, waduh itu sakitnya luar biasa. Sangat sakit dia bilang. Jadi kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang pernah mati suri itulah yang mengatakan bahwa sebaiknya orang yang meninggal 8 jam jangan diapa-apakan supaya meninggalnya baik, jalan yang baik. Karena yang pertama hilang itu kan otomatis badan dulu ya, jantung tidak bergerak. Pada saat jantung tidak bergerak, ibu-ibu jangan membayangkan langsung semuanya gelap kayak orang pingsan. Kalau menurut buku, pada saat jantung tidak bergerak, mata itu masih bisa melihat, tapi nggak bisa bergerak lagi. Kesadaran mata masih ada, kesadaran hidung karena jantung tidak bergerak, kesadaran hidung langsung hilang, mati, hidung nggak bisa hilang, kesadaran hidung hilang. Tapi mata masih bisa lihat, tapi nggak bisa bergerak. Kemudian kesadaran mata semakin lama semakin gelap. Yang terakhir meninggalkan adalah kesadaran dari pikiran. Inilah pikiran yang menentukan Anda berikutnya lahir dalam mana. Jadi kesadaran mata, kesadaran hidung, suhu tubuh segala macam fisik ya, indera-indera kesadarannya semua hilang. Yang terakhir pergi adalah kesadaran dari telinga. Jadi selama 8 jam badan jasmani tidak bergerak. Tapi ternyata kuping itu masih mendengar. Karena itu yang terakhir kesadaran telinga yang terakhir meninggalkan tubuh kita. Nah di saat itulah selama 8 jam jangan digerak-gerak karena sakit banget. Sakitnya luar biasa dan menjaga pikiran si meninggal supaya tetap tenang. Dibantu dengan doa-doa, ditenangkan, ucapan-ucapan yang menyejukkan hati si meninggal, supaya jangan timbul wabah dosa mohanya, kesadaran kebenciannya. Jadi pelan-pelan matinya dengan damai. Seperti itu. Tapi saya sering menyarankan orang-orang
dan saya juga berharap saya sendiri bisa seperti itu. Janganlah janganlah menunggu sudah mati baru didoakan orang lain. Kalau kita tidak pernah berbuat baik atau bersembahyang dari hari ini, nanti pada saat kita meninggal, kita nunggu didoakan orang lain, percuma. Karena pikiran kita nggak bisa dikontrol lagi hari itu. Kita mana tahu ya, tiba-tiba cucu Anda atau siapa Anda, mak, kong, bangun kong, digoyang-goyang suruh bangun. Bisa aja kan, karena nggak ngerti. Jangan sampai tunggu hari itu, tiba-tiba kita sudah melewatkan segalanya dan lahir nggak tahu di alam mana. Tapi dari sekarang kita latih. Pada saat kita meninggal, segimanapun badan kita digoyang-goyang orang, disentuh orang, ditangisi orang, sampai membuat kita sakit. Karena kita sudah membiasakan balance, tidak tergoyahkan, seperti tadi lagu tadi, jadi orang bijaksana tidak tergoyahkan, nggak jadi masalah. Mau langsung dikremasi, mau langsung dikubur, langsung dicincang, terserah. Karena kita sudah kuat batinnya, gitu, seperti itu. Dan satu lagi, jangan takut, mati nggak ada yang doain. Saya pernah bertemu satu orang tua sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu lebaran di taman, saya tinggal di Taman Sari bukan di Bogor. Pas lebaran wihara kosong, gak ada umat, susunya juga lagi pada ikutan jalan ke kampung. Tiba-tiba muncul anak muda, laki dan perempuan. Dia bilang mencari biku. Saya lagi makan siang. Terus saya bilang, ada apa? Saya minta tolong, ada orang sakit yang saya temukan di pinggir jalan, di Jalan Gajah Mada. Ya namanya orang lagi jaga wihara ya. Saya bilang, maaf gak punya waktu. Terus dia bilang, biku jangan begitulah biku. Tugas biku kan nolong orang. Iya betul saya bilang, tapi saya lagi jaga wihara. Sekarang kebutuhan orang itu, lagi itu saya maklum lah masih terlalu muda. Dan terlalu idealis juga ya. Namanya saya dulu berpikiran, kalau sudah harus jaga wihara, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tutup wihara, saya sama sekali gak boleh keluar dari wihara. Kecuali lewat tutup wihara. Dulu masih berpikir seperti itu, karena tugasnya jaga wihara gitu. Dia bilang, biku jangan begitulah biku. Ini namanya yayasan sosial. Mana sosialnya? Ditantang begitu saya, waduh sakit hati. Kurang ajar nih anak dalam hati ya. Maksud lo apa nih ngomong-ngomong yayasan sosial? Tapi sindiran seperti itu bikin saya tergugah. Oke lah, nanti sejam lagi ya. Saya baru ke rumah sakit, saya siap-siapin dulu. Sebenarnya dekat di Husada, di Taman Sari ke Husada dekat. Akhirnya udah dah, ceritanya ini orang saya tengokin, saya doain, saya pulang ke wihara. Ternyata ini orang adalah orang Chinese yang menurut KTP tinggalnya di daerah Glodok. Anak muda ini dua ini sudah mencari ke Glodok, rumahnya udah nggak ada lagi. Rumahnya ini sekarang jadi halaman yang kosong buat main sepak bola, anak-anak kampung. Terus orang-orang Glodok cuma tahu ini si Incek tiap hari memang suka datang ke Glodok, cuma duduk di pinggir jalan. Jadi anak-anak bingung ini orang tua mau diapain, terus mau dikemanain. Akhirnya saya juga baru tahu, yang laki-laki, yang ngomong orang tua ini ada 3. Yang satu yang ke wihara agamanya Katolik, yang kedua yang perempuan Kristen, satu lagi yang jaga di rumah sakit itu Buddhis. Kemudian anak-anak muda ini bilang sama saya, Suhu, ini orang kan kena paru-paru basah. Nanti kalau misalkan udah sembuh, taruh di wihara ya Suhu. Dia panggil saya biku. Dia taruh di wihara biku ya katanya. Lalu saya bilang mati. Saya lagi jaga wihara, orang nggak dikenal. Terus kanker paru-paru basah, siapa yang mau ngurus ya dia? Banyak pertimbangan lah. Jadi bapak yang tadi bertanya sama saya ya, jangan dibilang bahwa biku sudah melepaskan. Saya sendiri pun masih banyak kemelekatan saya, terutama dengan norma-norma aturan-aturan yang sulit dipecahkan menurut saya. Ini orang seperti ini orang tua tidak dikenal. Nanti kalau tiba-tiba dia ternyata maling, gimana? Kan itu ikatan pikiran-pikiran buruk saya. Terus kalau nanti sakit, siapa yang ngurus? Kalau nanti meninggal, urusannya gimana? Kan banyak banget yang harus diurusin. Itu kemelekatan saya lah. Dia bilang, jadi gimana dong, Biku? Ini dah, saya bilang. Saya rela donatur tiap bulan berapa, masukkan orang ini ke panti jompo. Nanti kita tengokin. Jadi udah sepakat nih deal. Orang tua ini kita carikan panti jompo, biaya ditanggung dari wihara. Nasib berkata lain ya, kalau boleh bilang nasib. Karma buruk muncul, atau karma baik dia muncul, besoknya meninggal jam 3. Padahal udah bisa bicara, udah sadar, udah sehat. Anak ini lapor ke wihara, yang Katolik itu. Rumah sakit Husada parah nih, menjelekkan rumah sakit.
Masa si Incek yang udah begitu sehat dibikin mati sekarang, meninggal. Saya karena masih baru juga di Jakarta, saya berpikir jelek juga, kurang ajar juga ya rumah sakit ya. Apa dipikir kita nggak punya uang apa ya buat bayar rumah sakit? Kok dibikin mati? Padahal kemarin udah sehat, bisa ngobrol, bisa makan. Tapi sekarang ya makin bertambahnya umur, saya mikir enggak lah, orang ada karma juga ya. Waktu itu aku masih baru juga. Terus akhirnya gini, yaudah kita upacara sembahyang. Tapi Biku, ini upacaranya gimana katanya? Nyewa rumah duka mahal, nggak punya rumah, nggak punya duit. Saya bilang, yaudahlah ntar diurus dari wihara aja. Sambil saya mikir-mikir juga ya. Ini saya nggak pernah ngurus orang meninggal, berapa biayanya, terus apa aja dibutuhkan. Karena sama sekali nggak pernah keluar dari wihara selain jaga wihara. Akhirnya saya bilang, udahlah nekat lah, udah kita uruskanlah semuanya, modal berani, modal nekat. Nah anak ini ngurus di Husada, tiba-tiba laporan lagi ke saya bahwa ternyata orang tua ini karena orang susah, agak sakti, itu membiayai semua peti sampai pengantaran mobil ke Nirwana waktu itu. Nirwana masih jelek banget lah, masih pertama buka. Wah, jadi tugas kita apaan? Cuma sembahyang doang. Dan itu pun tidak diberikan ruangan, tapi cukup di depan kamar jenazah dipasang meja sembahyang di situ. Ya udahlah saya sembahyang. Terus wihara lagi tuh saya mobilnya mobil wihara ya, yang harus izinnya ribet gitu. Jadi saya pikir, aduh saya pakai mobil siapa ya? Ya udah naik mobil jenazah jadinya rame-rame kan. Nah sampai ke rumah duka, Husada, sembahyang doa. Saya bingung, orang tua ini udah keren. Pakai kemeja, pakai apa, kaos tangan segala macam. Terus saya bilang, nih siapa yang beli bajunya? Ternyata 3 anak ini beliin baju, beliin sepatu. Tadi kan saya bilang ya, 1 Katolik, 2 Kristen, yang 3 Buddha. Tapi mungkin Buddhisnya ngaku Buddha ya, sembahyang doang. Jadi saya bilang, ya udah saya baca doa dulu ya. Modal saya cuma 1 lah. Apapun doa yang saya bacakan, mudah-mudahan keterima, bisa bikin kamu lahir lagi dalam bahagia. Saya belum bisa sembahyang kayak sekarang gitu, cuman asal niat doang, tulus gitu. Saya mau doa, baru mau mulai. Anak-anak ini tanya sama saya, Su, kita harus ngapain? Saya bilang, enggak ngapa-ngapain, kamu diam aja di situ di pinggir. Enggak, ada bilang, saya mau ikutan sembahyang. Saya langsung bingung, sembahyang? Maksudnya? Iya, biasanya Su, kalau ada orang yang meninggal, itu gimana sembahyangnya? Terus saya bilang, oh yang saya pernah tahu, itu anak-anaknya semua pegang hiyo sembahyang gitu. Saya kaget, mereka benar-benar pegang hiyo dan mereka benar-benar namaskara 3 kali sesuai dengan apa yang saya suruh. Di sana saya benar-benar sadar diri sampai hari ini. Bapak, Ibu, siapapun juga termasuk saya tidak boleh lagi takut mati nggak ada yang ngurus. Ternyata ada yang ngurus. Ada yang ngurus, benar-benar ada yang ngurus. Sampai bajunya, sarung tangannya. Malah anak yang Katolik ini bilang, dia ada Katolik sekeluarga. So ini sepatunya katanya nggak boleh karet, bener nggak ya? Saya bilang iya, kayaknya sih begitu. Saya juga nggak begitu tahu ya, nggak kayak sekarang mungkin agak tahu. Saya bilang iya sih, dengar-dengar dari orang tua zaman dulu begitu, karet nggak boleh. Kita udah siapin kok ini kertas, bajunya rapi, hitam putih segala macam. Benar-benar luar biasa. Di sana saya menemukan satu pembelajaran, jangan takut untuk mati, walaupun beda agama, karena ternyata ada yang ngurus. Di satu pihak saya berpikir lagi, oh mungkin anak ini pernah utang janji, nanti papa mati saya urusin, ternyata nggak kesampaian, nggak diurus, akhirnya lahir lagi sekarang itu bisa bertemu bertiga dalam kondisi seperti ini dan mengurus orang tua itu. Kalau bapak ibu mau tahu kenapa orang tua ini bisa bertemu dengan 3 anak ini, jadi anak yang Katolik ini sedang naik motor daerah Gajah Mada, tiba-tiba teleponnya bergetar dan dia tidak biasa menerima telepon sambil naik motor. Akhirnya dia memarkirkan motor ke pinggir, dia angkat telepon, dia buka helm, dia angkat telepon, terus dia lihat, loh, kok ada orang tua dikerubungin di pinggir jalan sama orang-orang. Selesai telepon, dia naik motor, dia pergi, ditinggal. Baru lampu merah kedua, dia bilang, tiba-tiba hati ini rasanya nggak enak. Kok ada orang terkapar begitu, saya nggak punya hati. Dia putar balik lagi cari U-turn, dia cari tikungan, dia putar balik, dia ke arah sana. Satu persatu ninggalin, namanya orang berkerumun kan, lihat orang penasaran doang, ada apa sih, terus pergi. Anak ini yang terus standby di situ. Dia bingung, mau diapain ini orang. Tiba-tiba ada angkot mikrolet turun, berhenti, anak cewek turun, dia lihat ada kerumunan orang, ikutan nimbrung tuh berduaan. Ada anak jalan kaki lagi, tetap ada orang berkerumun ikutan nimbrung, bertiga. Yang sisanya
bolak-balik, maksudnya datang pergi. Cuma 3 inilah yang terus bertahan di situ. Akhirnya mereka berinisiatif, yang laki dengan perempuan ke husada, yang terakhir datang yang jalan kaki, itu yang tinggal di situ yang jaga kalau ada apa-apa. Kemudian setelah dari husada dimasukkan, udah beres waktu itunya, naik bajai kalau nggak salah, udah beres, berdua keliling-keliling, cari gereja, cari wihara-wihara, minta sosial. Sepertinya awalnya untuk nampung, bukan untuk doa. Seperti itu. Jadi, ya luar biasa lah namanya ikatan karma dengan jodoh. Jadi sekian apa yang bisa saya sampaikan, sudah 11:30 juga. Semoga contoh-contoh yang saya sampaikan tadi membuat Bapak Ibu semangat untuk berbuat baik. Maafkan dan relakan sulit, saya tahu sulit. Saya sendiri pun belajar. Saya pun masih marah, masih nggak bisa melepas. Tapi saya percaya, 1 menit kita lewati, itu akan ada kemajuan. Oh ya, sebelum saya akhiri lagi yang terakhir, saya bertemu dengan satu orang anak. Sebetulnya bukan sih, sokong saya, menyuruh saya untuk survei ke satu rumah daerah Bekasi. Untuk melihat kondisi seorang anak bayi usia 20 tahun Chinese, yang lahir nggak punya kelamin, nggak punya lubang dubur. Jadi dari bayi lahir udah dilubangin kanan kiri untuk pembuangan ya, buang air besar, buang air kecil. Jadi sokong saya, menyuruh saya untuk memastikan ini asli bukan penipuan. Dan saya pergi berkunjung, ini agamanya Kristen kebetulan. Yang membuat saya terluka ya, boleh bilang terluka, sakit, dan sempat bingung juga ya. Ini anak kedua, anaknya cantik luar biasa. Yang laki-laki dia punya anak, jadi kokonya satu umur 4,5 tahun. Ini anak perempuan umur 20 bulan. Dari usia 3 bulan, mamanya sudah pergi meninggalkan anak ini karena sudah nggak tahan minta cerai sama suaminya. Dan dia menuduh suaminya selingkuh. Akhirnya karena nggak punya uang, suaminya ini ya gitu aja. Dia bilang, saya urus surat cerai 25 juta. Yaudah, tepin aja dulu gua. Sampai hari ini, walaupun sudah pergi sekitar 1,5 tahun, si istri masih suka SMS. Cuma menanyakan kabar si anak yang besar dan tidak pernah menanyakan keadaan anak yang kecil. Luar biasa. Dan begitu melihat anak ini, ya saya bersyukur lahir sebagai seorang manusia yang panca indera begitu lengkap, badan jasmani begitu lengkap. Dalam satu sutra Buddha mengatakan bahwa untuk membentuk satu buah lubang pori-pori, dibutuhkan 80.000 kebajikan. Jadi Anda di sini punya pori-pori, punya panca indera, punya mata, semua usus jantung, pembuangan lengkap sempurna. Ya saya bilang sempurna ya, walaupun jauh dari Buddha, tetap ada satu kebajikan karena memupuk banyak sekali jutaan miliar kebajikan. Karena satu pori-pori membutuhkan 80.000 kebajikan. Jadi di sini pelepasan apapun yang Bapak Ibu lakukan walaupun semenit, sedetik, itu pahalanya luar biasa besar. Jadi lakukanlah selagi apa yang bisa kita lakukan. Jangan melihat yang besar. Saya bisa tidak membunuh selama semenit, lakukan semenit. Saya bisa tidak berbohong selama 1 detik, lakukan sedetik. Tambah lagi sedetik, tambah lagi sedetik. Kumpulkan, lama-lama saya sudah 5 menit bisa tidak berbohong. Dari 5 menit tambahkan lagi 1 menit. Lama-lama tidak berasa. Saya sudah 2 jam duduk di sini dan tidak berbohong. Tambahkan lagi 1 jam lagi. Saya sudah 3 jam duduk di sini tidak berbohong. Jadi pelepasan jangan berpikir langsung yang besar-besar. Yang kecil-kecil seperti ini. Saya melepas. Saya yakin pasti kita berhasil melepas suatu saat, tapi entah kapan. Keyakinan harus ada. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu semua dapat mengambil hikmah dari semua apa yang bisa saya sampaikan. Padeta Om Gate para Sam Gate Bodhiswaha. Padeta Om Gate para Sam Gate Bodhiswaha. Padeta Om Gate para Sam Gate Bodhiswaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.